Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Siti Sabila dari jurusan TK Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi proposal penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan Petugas Filing dengan Pelaksanaan Retensi di BLUD RSU Kota Banjar. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Pada pemaparan materi hari ini, saya akan membagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ke bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Baik, pada bab 1, pendahuluan, bagian pertama yaitu latar belakang, menjelaskan mengenai ruang penyimpanan dokumen rekam medis atau filing, Permenkes RI nomor 69/Menkes/3 tahun 2008 bab 4, lalu retensi dokumen rekam medis inaktif, dan SOP retensi. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara pengetahuan petugas filing dengan pelaksanaan retensi di BLUD RSU Kota Banjar. Selanjutnya, tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum yaitu mengetahui pelaksanaan retensi yang dilakukan di BLUD RSU Kota Banjar, mengetahui hubungan pengetahuan petugas filing dengan pelaksanaan retensi di BLUD RSU Kota Banjar. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengetahui standar operasional prosedur retensi dokumen rekam medis di BLUD RSU Kota Banjar. Kedua, mengetahui pelaksanaan retensi dokumen rekam medis inaktif, mengetahui pelaksanaan retensi dokumen rekam medis, dan mengetahui tingkat pengetahuan petugas filing tentang retensi dokumen rekam medis inaktif. Lalu selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama yaitu dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan retensi dokumen rekam medis di BLUD RSU Kota Banjar. Kedua, dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyelenggaraan rekam medis. Ketiga, dapat menambah wawasan dalam ilmu rekam medis. Keaslian penelitian. Di sini ada beberapa karya tulis mengenai penelitian. Yang pertama yaitu tinjauan pengetahuan petugas rekam medis tentang terminologi medis dan penentuan kode penyakit di RSUD Kota Semarang, karya Diah Ernawati Nugrayani tahun 2015. Selanjutnya, hubungan tingkat pengetahuan pasien dengan kepatuhan dalam menjalankan DIT hipertensi, karya Budi Nugraha tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian epidemiologi kedokteran gigi karya Rizdia Widie tahun 2010. Baik, bahasan selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Terdiri dari pengetahuan rekam medis, penyimpanan dokumen rekam medis, sistem retensi dokumen rekam medis, penilaian nilai guna dokumen rekam medis, standar operasional prosedur, kerangka konsep, kerangka teori, dan hipotesa penelitian. Baik, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Terdiri dari rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain non-eksperimen, studi korelasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 di BLUD RSU Kota Banjar. Lalu subjek penelitian terdiri populasi 10 orang petugas filing. Setelah itu sampel, seluruh anggota populasi sebagai sampel, dan teknik sampling menggunakan teknik non-probability sampling atau non-random sampling, jenis teknik sampel jenuh. Selanjutnya, variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, yaitu pengetahuan petugas filing terhadap pelaksanaan retensi di BLUD RSU Kota Banjar. Kedua, variabel terikat, pelaksanaan retensi di BLUD RSU Kota Banjar. Selanjutnya ada definisi operasional. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan memberikan kuesioner penelitian kepada responden, dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Dari hasil uji instrumen penelitian tersebut diperoleh data yang kemudian dinyatakan reliable apabila nilai Crunchbench alpha lebih dari 0,600. Kemudian, instrumen dan cara pengumpulan data.
Cara pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan kuesioner, menggunakan lembar checklist dan angket sebagai instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, triangulasi. Yang pertama yaitu mendapatkan surat izin pihak pembimbing akademik. Kedua, meminta surat izin melakukan penelitian ke bagian akademik. Ketiga, melakukan penelitian ketika sudah mendapatkan respon dari pihak rumah sakit yang akan dilakukan penelitian. Pengolahan data dimulai dari collecting, lalu coding, setelah itu editing. Selanjutnya, analisis data terdiri dari analisis univariat dan bivariat. Lalu, etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai subjek. Kedua, manfaat. Ketiga, tidak membahayakan subjek penelitian. Keempat, keadilan. Kemudian, keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu variabel yang diteliti tidak terkontrol. Kedua, penelitian dilakukan tanpa follow up atau penelitian jangka panjang. Selanjutnya, jalannya penelitian. Dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap lanjutan. Berikut ini merupakan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Dimulai dari pengambilan outline yang akan dilaksanakan pada 2 Februari, penyerahan proposal KTI yang akan dilaksanakan pada 2 Maret, sidang proposal KTI pada tanggal 1 sampai 4 Mei, pengumpulan data penelitian dan bimbingan pada 2 Juni, pengumpulan hasil penelitian pada 2 Juni, hingga pengumpulan revisi hasil penelitian pada 4 Juni tahun 2021. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.